Baiklah, di sini kami akan membawakan materi mengenai wawancara. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi. Adapun bentuk informasi yang diperoleh dapat dinyatakan dalam tulisan, direkam secara visual, audio maupun audiovisual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam wawancara. Adapun macam-macam wawancara ini sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Jadi, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Selanjutnya, yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview karena dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan dengan terbuka dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya dan ide-idenya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah Tujuan tersusun secara wawancara sistematis adalah dan untuk lengkap memperoleh untuk informasi pengumpulan secara data. langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Metode wawancara. Dalam melakukan wawancara, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, metode wawancara tertutup. Merupakan kegiatan wawancara yang dilakukan secara tertutup, yang mana pewawancara harus menyembunyikan nama atau informasi orang yang diwawancara dengan memalsukan namanya atau menggunakan inisial. Wawancara tertutup juga disebut sebagai wawancara dengan pertanyaan terbatas dan jawaban tersedia dalam bentuk pilihan. Yang kedua, wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang dilakukan tanpa informasi rahasia tentang sumbernya dan memiliki pertanyaan atau jawaban yang tidak terbatas. Yang ketiga, wawancara konferensi merupakan wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah pembicara dan sebaliknya. Contohnya seperti wawancara yang dilakukan di televisi atau talk show. Yang keempat, wawancara kelompok merupakan wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan narasumber dan dilakukan dalam waktu bersamaan. Contohnya seperti mewawancarai grup band, artis, atau pejabat. Yang kelima adalah wawancara individu, merupakan wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara dengan seorang narasumber. Contohnya seperti wawancara yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam mencari berita. Yang keenam, wawancara terpadu atau terstruktur merupakan wawancara yang menggunakan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, baik dari pihak pewawancara maupun narasumber. Yang ketujuh atau yang terakhir, wawancara bebas merupakan wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan sebelumnya, atau wawancara ini terjadi secara spontan tergantung dari suasana dan keadaan saat wawancara sedang berlangsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan instrumen wawancara. Kelebihan wawancara yang pertama itu ada wawancara dapat memberikan keterangan keadaan kepribadian. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan si objek. Jadi mereka ini harus berhubungan baik agar mendapatkan suatu hasil yang baik juga.
Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan dengan mudah. Kenapa dikatakan dengan mudah? Karena pelaksanaannya dilakukan secara langsung kepada objek. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi data tentang keadaan individu, lebih banyak diperoleh juga dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angket. Yang keempat, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara si pewawancara dengan si objek. Jadi, wawancara ini menimbulkan hubungan baik karena mereka ini saling terbuka atas wawancara yang dilakukan. Sedangkan kelemahan instrumen wawancara yang pertama itu, keberhasilan wawancara dapat dipengaruhi oleh kesedihan kemampuan individu yang diwawancara. Jadi keberhasilan wawancara ini dipengaruhi oleh kesedihan. Yang kedua, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar lingkungan pelaksana wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut menguasai bahasa yang baik dan sempurna dalam melakukan pewawancara. Yang keempat, adanya pengaruh subjektif dari pewawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Ada dua jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, yaitu yang pertama, wawancara terpimpin yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin. Jadi, wawancara tidak terpimpin ini sering disebut juga dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu teknik penilaian wawancara dan contoh pedoman wawancara. Nah, wawancara itu kan merupakan sebagai salah satu teknik penilaian. Jadi, wawancara dapat juga digunakan untuk menilai hasil dan proses belajar mengajar. Adapun kekuatan dalam wawancara yang adalah kontak langsung dengan siswa, sehingga dapat mengungkapkan jawaban secara bebas dan mendalam. Kemudian hubungan emosional juga dapat dibina lebih baik dengan siswa, yaitu hubungan orang tua dan anak. Serta juga guru dapat menjadi teman atau sahabat bagi si siswa, sehingga siswa dapat lebih bebas mengungkapkan pendapatnya melalui wawancara tersebut. Wawancara juga dapat direkam sehingga jawaban siswa dapat ditranskrip secara lengkap melalui wawancara data, dapat diperoleh secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi pertanyaan yang kurang jelas dapat diulang atau dijelaskan lagi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jawaban yang belum jelas dapat diulang atau diminta lagi dengan lebih terarah dan lebih bermakna. Nah, ada dua jenis wawancara, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara bebas. Jadi dalam wawancara berstruktur, kemungkinan jawaban telah disiapkan, sehingga siswa tinggal mengkategorikan kepada alternatif jawaban yang telah dibuat. Jadi jenis ini lebih mudah diolah atau dianalisis untuk dibuat kesimpulannya pada wawancara bebas. Adapun jawabannya itu tidak perlu disiapkan, sehingga siswa bebas mengungkapkan pendapatnya. Sedangkan adapun aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wawancara. Yang pertama itu tahap awal.
tahap awal ini ada pelaksanaan wawancara, kemudian penggunaan pertanyaan, dan yang ketiga yaitu pencatatan hasil wawancara. Nah, di tahap awal ini wawancara bertujuan untuk mengkondisikan situasi wawancara. Nah, contohlah itu, buatlah situasi yang mengungkapkan suasana keakraban sehingga siswa tidak merasa takut dan siswa mendorong untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan benar, atau siswa lebih memberikan jawabannya lebih jujur. Setelah itu, setelah kondisi awal cukup baik, barulah kita ajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara kita. Nah, pertanyaan diajukan secara bertahap dan sistematis berdasarkan rambu-rambu atau kisi-kisi yang telah dibuat atau disusun. Apabila pertanyaan dibuat secara berstruktur, otomatis si pewawancara bisa membacakan pertanyaan, dan kalau perlu pun alternatif jawabannya, siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya. Lalu pendapat siswa diklasifikasikan ke dalam alternatif jawaban yang telah ada. Bila wawancara tidak berstruktur, baca atau ajukan pertanyaan, lalu siswa diminta untuk menjawab secara bebas. Nah, setelah itu tahap akhir. Nah, tahap akhir ini adalah mencatat hasil wawancara. Jadi hasil wawancara sebaiknya dicatat saat itu juga supaya tidak lupa. Karena biasanya kan kalau kita wawancara itu tanpa kita catat, kadang kita lupa gitu. Kemudian mencatat hasil wawancara berstruktur cukup mudah, sebab memberikan tanda pada alternatif jawaban, misalnya melingkari salah satu jawaban yang telah ada. Sedangkan pada wawancara bebas, kita perlu mencatat pokok-pokok isi jawaban siswa pada lembar tersendiri yang dicatat. Yang dicatat adalah jawaban apa adanya dari siswa, jangan ditafsiran pewawancara ditambah atau dikurangi. Kemudian mempersiapkan wawancara sebelum melaksanakan wawancara. Perlu dirancang pedoman wawancara. Pedoman ini disusun dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu tentukan tujuan. Sebelum kita melakukan wawancara kepada siswa, kita terlebih dahulu menentukan tujuan yang ingin kita capai dari wawancara tersebut. Misalnya untuk mengetahui pemahaman si siswa, hasil belajarnya itu seperti apa, atau atau mengetahui pendapat si siswa mengenai kemampuan mengajar yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Apakah gurunya tersebut menjelaskan secara baik atau tidak, begitu. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan itu, kemudian kita tentukan aspek-aspek yang akan diungkap melalui wawancara tersebut. Jadi aspek-aspek tersebut dijadikan dasar dalam menyusun pertanyaan wawancara kita. Nah, aspek yang diungkap diurutkan secara sistematis. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yaitu bentuk berstruktur atau bentuk terbuka. Jadi bisa saja kombinasi dari kedua bentuk tersebut. Misal untuk beberapa aspek dibuat bentuk berstruktur dan untuk beberapa aspek bentuk bebas. Jadi tergantung bagaimana kita mau ambil, yang bebas ataupun terstruktur. Kemudian yang keempat, kemudian buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan analisis pada butir yang ketiga tadi yang saya katakan, yaitu membuat pertanyaan berstruktur dan ataupun bebas. Pertanyaan jangan terlalu banyak fokuskan pada pokok permasalahan. Kemudian yang kelima, ada baiknya apabila dibuat pola pedoman pengolah dan menafsirkan hasil wawancara, baik pedoman wawancara berstruktur ataupun pedoman wawancara bebas. Nah, di sini saya tampilkan contoh pedoman wawancara. Kalian bisa lihat di sini ada contoh pedoman wawancara. Nah, di sini dalam contoh tersebut ada tujuannya, ada bentuk wawancaranya, respondennya siapa, kemudian nama siswa, dia kelas berapa, semester berapa, serta jenis kelaminnya. Kemudian di bawahnya situ ada pertanyaan wawancara serta jawaban responden. Nah, di sini kan
ada bentuknya. Bentuknya itu seperti apa? Apakah dia wawancara bebas ataupun terstruktur? Contoh di sini kan wawancara bebas. Nah, kemudian respondennya siapa? Siswa yang memiliki prestasi belajar tinggi. Namanya siapa? Kita bisa isi. Kemudian pertanyaannya di sini ada 1, kapan dan berapa lama Anda belajar kimia di rumah? Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk belajar kimia secara efektif? Kemudian yang ketiga, kegiatan apa yang Anda lakukan pada waktu mempelajari materi kimia? Dan yang keempat, seandainya Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari kimia, usaha apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara Anda untuk mengetahui tingkat penguasaan belajar yang telah Anda capai? Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.